Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala rabbina wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoga Saputra dengan NIM 20124237. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi dari mata kuliah Metodologi Studi Islam sebagai persyaratan tugas dari ulangan tengah semester. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama. Di sini ada pengantar metode studi Islam, di mana metodologi studi Islam adalah cara ilmiah untuk memahami ajaran Islam secara menyeluruh dan sistematis. Tujuannya yaitu agar pemahaman terhadap Islam tidak hanya sebatas tekstual atau sekedar membaca teks, tetapi juga kontekstual, yaitu memahami makna ajaran sesuai dengan realitas kehidupan dan zaman yang terus berkembang. Dalam kajian ini digunakan berbagai pendekatan interdisipliner seperti sejarah, filsafat, sosiologi, dan antropologi agar pemahaman Islam menjadi lebih luas dan mendalam. Oke, lanjut ke materi yang kedua. Di sini ada sejarah pertumbuhan dan perkembangan studi Islam di dunia, di mana studi Islam telah berkembang sejak masa Nabi Muhammad SAW melalui proses penyampaian wahyu, tafsir, dan pembentukan hukum Islam. Kemudian pada masa klasik muncul para ulama seperti Al-Ghazali dengan pendekatan tasawuf dan filsafat, kemudian Ibnu Khaldun dengan analisis sosial dan sejarah, kemudian Ibnu Sina dengan pemikiran rasional dan filsafat Islam. Kemudian memasuki masa modern, studi Islam juga mulai dikaji di universitas barat dan lembaga Islam modern seperti Al-Azhar, kemudian International Islamic University Malaysia. Kemudian hal ini menggabungkan pendekatan tradisional dan pendekatan ilmiah. Kemudian materi selanjutnya yaitu agama dalam kehidupan manusia. Jadi agama ini memiliki peran penting sebagai pedoman hidup dan sumber nilai moral. Kemudian agama ini memberikan makna terhadap kehidupan manusia. Kemudian agama menjadi arah bagi perilaku, kemudian menumbuhkan ketenangan batin. Selain itu, agama juga berfungsi sebagai dasar solidaritas sosial dan pemberdayaan moral dalam masyarakat. Tanpa nilai agama, kehidupan sosial cenderung kehilangan arah dan makna. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai karakteristik dan dimensi ajaran Islam. Jadi agama memiliki karakteristik yang khas. Yang pertama, bersumber dari wahyu Tuhan, kemudian bersifat universal dan abadi, kemudian mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik spiritual maupun sosial. Kemudian dimensi ajaran agama mencakup 3 pokok seperti akidah atau keimanan, di mana di dalamnya itu terdapat keyakinan terhadap Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir serta takdir. Kemudian yang kedua ada syariat atau ibadah dan hukum, di mana ini mencakup tata aturan, perilaku dan ibadah kepada Allah serta hubungan antar manusia. Kemudian yang ketiga akhlak atau etika. Jadi akhlak ini mencakup tentang nilai-nilai moral yang menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian materi selanjutnya mengenai penelitian agama dan penelitian keagamaan. Jadi penelitian agama atau normatif itu berfokus pada ajaran, doktrin, kemudian teks-teks suci seperti Al-Quran dan hadis. Kemudian penelitian keagamaan atau empiris ini mengkaji perilaku dan praktik keagamaan masyarakat dalam kehidupan nyata. Keduanya saling melengkapi. Penelitian normatif
menjelaskan identitas ajaran, sementara penelitian keagamaan atau empiris menunjukkan realitas pelaksanaannya di lapangan. Kemudian materi selanjutnya, Islam dan gagasan universal. Jadi Islam mengajarkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, persamaan, dan perdamaian. Kemudian dari nilai-nilai ini berlaku untuk semua umat manusia tanpa memandang suku, ras, dan bangsa. Kemudian konsep rahmatan lil alamin menegaskan bahwa ajaran Islam membawa rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi pemeluknya. Kemudian karena itu Islam menjadi dasar bagi peradaban dunia yang menjunjung kemanusiaan dan keadilan sosial. Kemudian materi selanjutnya yaitu sumber dan karakteristik ajaran Islam, di mana sumber utama ajaran Islam itu terdiri dari yang pertama sudah pasti yaitu Al-Quran. Al-Quran ini adalah wahyu Allah yang menjadi pedoman utama. Kemudian yang kedua adalah hadis, di mana di sini berisi tentang penjelasan dan praktik Rasulullah SAW terhadap ajaran Al-Quran. Kemudian sumber tambahan meliputi ijma atau kesepakatan ulama, kemudian qiyas atau analogi hukum, dan ijtihad, pemikiran rasional berdasarkan prinsip syariat. Kemudian apa sih karakteristik ajaran Islam? Jadi di sini ada 3. Yang pertama itu menyeluruh atau syamil, di mana mencakup semua aspek kehidupan. Kemudian kedua seimbang atau tawazun, di mana ini mencakup antara dunia dan akhirat, spiritual dan rasional. Kemudian yang ketiga sesuai fitrah manusia, di mana ini mencakup mudah diterima, kemudian mudah diterima oleh akal dan hati nurani. Oke, jadi penutup pada materi yang saya sampaikan adalah bahwa metodologi studi Islam membantu kita memahami ajaran Islam secara rasional, kontekstual, dan relevan dengan zaman modern. Kemudian dengan penguasaan metodologi, kita tidak hanya pelajari Islam sebagai ajaran dogmatis, tetapi juga sebagai sistem kehidupan yang dinamis, ilmiah, dan menyatu dengan kemanusiaan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.